وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassallallahu wala haula wala quwata illa billah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah. Manifitin azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka untuk belajar lagi tentang agama kita, mobil khusus soal muamalah. Pada pagi hari ini kita udah ganti ke kitab yang baru, kitab yang keberapa nih? 19 ya. Urutan kitabnya, tapi ada beberapa kitab yang kita loncati karena terlalu tebal, karena kita nanti ngejar untuk mengurangi kitab muamalahnya, tapi kemudian biar nggak nabrak sampai ke puasa nanti. Sebelum puasa mungkin 2 minggu atau seminggu sebelum puasa kita nanti udah ganti ke kitab masalah puasa agar nempel ya. Jadi metode belajar tuh paling enak tuh kamu lagi ada masalah atau ada urusan apa atau ada agenda apa atau ada musim apa, nah disitulah kamu belajar itu akan mudah atau akan lama teringat gitu. Tapi kalau nggak lagi puasa kamu belajar fikih puasa, nggak lagi haji kamu belajar fikih haji, itu biasanya cepat lupa. Nah, maka ya di awal-awal ini kita masih di muamalah dulu sampai nanti mungkin pertengahan Februari, baru nanti kemudian pertengahan Februari sampai Ramadan selesai kita bahas kita puasa terus. Nah, karena kita puasa banyak sekali dan termasuk fatwa-fatwa tentang puasa juga banyak sekali. Wanifidina azan ya Allah wa iyyakum, muamalah dengan orang kafir. Ya Ustadz Khalid Samudi. Ini sebenarnya artikel yang kemudian dikompilasi atau disusun jadi sebuah buku. Mukadimah, ya, mukadimahnya dalam kehidupan masyarakat di negara ini tentunya seorang muslim hidup dengan beragam manusia yang berbeda agama. Ini udah fakta. Ini udah fakta. Makanya bunyi syahadat yang pertama, la ilaha illallah, itu bukan tiada Tuhan selain Allah, bukan. Tapi tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Jadi penetapannya bukan menolak semua Tuhan nggak ada, tapi Tuhan-Tuhan lain tuh ada, menurut pengakuan mereka itu ada. Agama A menyembah Tuhan ini, agama B menyembah Tuhan itu, gitu kan. Tapi yang berhak disembah itu hanya Allah. Ya. Maka agama juga gitu. Kita nggak bisa kemudian mengatakan di dunia ini agama cuma Islam itu. Enggak. Agama yang diridhoi Allah cuma Islam, iya. Tapi kalau agama di dunia ini banyak. Faktanya ada orang menganut agama Kristen, ada yang Yahudi, ada yang Konghucu, Buddha, Hindu. Nah, karena itu merupakan fakta. Dan kita hidup juga bersinggungan dengan mereka, maka tentu saja tidak bisa disamakan sikap kita dengan orang kafir. Ya, tidak bisa disamakan sikap kita kepada mereka, orang kafir, dengan sikap kita kepada muslimin. Nah, karena nanti ada dalam akidah itu al-wala wal bara. Wala itu apa? Pertemanan. Bara itu apa? Perpisahan atau lepas diri. Jadi kepada orang beriman kita harus berwala, kepada orang kafir kita harus bara. Jangan dibalik-balik. Punya teman Islam nggak mau, malah temenannya sama orang kafir. Ini akidahnya masalah. Jadi orang kalau berakidah yang benar, itu akan senang kalau berteman dengan orang beriman. Karena Nabi SAW mengatakan, la tusahib illa mu'minan wa la ta'kul ta'amaka illa taqiyun. Jangan berteman kecuali dengan orang beriman, dan jangan makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Gitu. Jadi yang harus kita pahami adalah apa yang kita lakukan harus sesuai dengan aturan agama. Maka dalam permasalahan ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah memberikan sebuah kaidah dengan menyatakan pada asalnya semua muamalah yang dibutuhkan manusia tidak diharamkan atas mereka kecuali ada petunjuk Al-Quran dan Sunnah yang mengharamkannya. Ini kaidah ya kalau dalam muamalah. Al-aslu fil muamalah al-ibahah. Hukum asal dalam muamalah itu boleh. Illa madalla dalil ala tahrimiha. Kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Nah, adapun sebaliknya terkait ibadah itu kebalikannya.
al-aslu fil ibadah at-tahrim illa madalla dalil ala wujubiha. Bahwasanya hukum asal ibadah itu nggak boleh. Kita mau sholat, mau puasa, hukum asalnya nggak boleh. Sampai kapan? Sampai ada dalilnya. Karena ada dalilnya, maka kita lakukan, gitu ya. Jadi jangan dibalik-balik. Nah, yang muamalah tadi berlaku juga di makanan. Hukum asal semua makanan boleh, kecuali ada larangannya. Mau makan apa? Mau makan daun singkong, boleh nggak? Ada larangannya nggak? Nggak ada, berarti boleh. Mau makan daging babi, haram. Ada larangannya kan? Maka nggak boleh. Mau minum kopi, boleh nggak? Boleh. Kenapa? Nggak ada larangannya. Ya. Mau minum kopi campur minuman keras itu kan. Ada kan orang kopi campurin anggur-anggur gitu. Nah, itu nggak boleh gitu kan. Nah, oh mau makan daun tapi daun pintu, boleh nggak? Gitu. Nah, ada larangannya nggak? Makan daun pintunya nggak ada larangannya, tapi ada larangan apa? La dororo wala diroro. Jangan membuat bencana atau kerusakan pada dirimu dan pada orang lain gitu kan. Sehingga makan daun pintu tentu nggak boleh gitu. Jadi seperti itu cara memahaminya. Mereka mengharamkan yang tidak diharamkan. Karena agama adalah semua yang disyariatkan Allah dan yang haram adalah yang Allah haramkan. Berbeda dengan orang-orang yang Allah cela. Orang-orang Yahudi nih contohnya. Mereka mengharamkan yang nggak diharamkan. Halal yang mereka mengharamkan. Dan menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak ada hujah serta membuat syariat dari agama ini apa yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu. Baik, ini yang bisa kita sampaikan atau kita diskusikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya cukupkan saya rasa sampai di sini. Alafuminkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.